Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa mulai ya, masyarakat ya. Ya, silakan, silakan, Mbak. Oke, siap. Berlayar jauh ke Laut Mediterania, singgah sejenak di Hungaria. Ramadan tiba membawa makna saatnya hijrah dengan sepenuh jiwa. Mentari terbit menyinari kota, menyambut pagi penuh cahaya. Hijrah spiritual, kuatkan takwa. Hijrah sosial, teguhkan setia. Angin berhembus sejuk terasa, membawa doa penuh makna. Bersama PCIM kita berkarya, menebar manfaat ke seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al- Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penuh berkat ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua PCIM Hongaria, Mas Agustiara, yang kami hormati Ketua PCIM Mediterania, dan yang kami hormati para anggota PCIM Hongaria dan PCIM Mediterania, serta seluruh peserta yang hadir dalam acara ini. Dan tentu saja yang kita muliakan Al-Ustadz Muktasim Bilah LCMH dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, sekaligus pengajar Mahad Albir Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat siang waktu Eropa, Tat. Selamat malam waktu Sulawesi. Malam waktu Sulawesi sekarang jam 8.20 lewat 11. Sudah lumayan malam ya. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta saudara sekalian dalam acara peringatan menyambut bulan suci Ramadan yang pada kesempatan ini akan mengangkat tema Ramadan sebagai momentum untuk hijrah spiritual. Insya Allah, pada kesempatan berharga ini, kita akan mendengarkan tausiah daripada Ustadz Muktashim Billah LCMH yang akan memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua dalam menyikapi Ramadan sebagai ajang hijrah menuju pribadi yang lebih baik lagi. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Kepada Al Ustadz, kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih eh, Mbak Restu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para diaspora sekalian, teman-teman dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Hungaria, dan saya juga melihat beberapa mungkin ada yang dari belahan Eropa lainnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di kawasan Eropa dan Mediterania yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bergabung bersama kita mahasiswa mahasiswi pendidikan Ustadz Pesantren Muhammadiyah. Jadi di Sulawesi Selatan itu adalah eh, apa namanya program pertama ya dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang membuat satu terobosan untuk kemudian bagaimana, kalau kan di Jogja ada yang disebut PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, untuk menjawab kelangkaan ulama di dalam lingkungan Muhammadiyah. Nah, kita juga di Sulawesi Selatan ya berdasarkan restu dari pimpinan pusat membuat pendidikan Ustadz Pesantren Muhammadiyah. Ya, pendidikan Ustadz Pesantren Muhammadiyah ini
dia berfokus nanti untuk menjadi pengajar-pengajar profesional di pesantren-pesantren Muhammadiyah. Dan yang paling pertama berdiri itu di Sulawesi Selatan dan alhamdulillah santri-santrinya angkatan pertama dan kedua hadir bersama kita pada malam ini. Semoga semuanya dalam kesehatan yang stabil dan sehat-sehat selalu. Baik, kami ucapkan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PCIM Hungaria, ya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Hungaria atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi. Dan insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan berusaha untuk mengeksplorasi ya di bulan Ramadan itu sebagai sebuah momen hijrah spiritual dan juga momen hijrah sosial seperti itu. Eh, Sebelum kita mungkin masuk ke dalam pembahasan, jika kita melihat pada era-era sebelum puasa itu diwajibkan, ya, atau ketika Rasulullah SAW masih ada di Mekah untuk melakukan dakwah, di situ ulama masih berbeda pendapat tentang kewajiban berpuasa itu. Ya, sebenarnya puasa itu yang dilaksanakan Rasulullah itu wajibnya yang mana sih? Ada yang bilang puasa Ashura, ya, ada yang biasa puasa Ayyamul Bid, ada yang bilang puasa nisfus Sya'ban, ya, ila ghairi dzalik, ya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kemudian eh, apa namanya banyak variasi, ya, yang mengatakan seperti apa puasa dulu sebelum kemudian pada tahun kedua Hijriah diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kewajiban berpuasa sendiri ini, teman-teman sekalian, diawali dengan turunnya tentunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sebelum kita masuk pada konklusinya ya bahwa orang-orang yang berpuasa itu diharapkan untuk bertakwa, mungkin kita bahas dulu dari segi sejarah pensyariatannya. Ketika awal kali puasa itu diwajibkan ya teman-teman sekalian, di situ masih terjadi apa namanya tatorruf ya. Jadi masih ada tingkatan-tingkatan puasa itu disyariatkan hingga mencapai model seperti sekarang ini. Dulunya yang namanya puasa itu adalah pilihan, ya pilihan. Ketika kemudian 183 dari Al-Baqarah itu sudah diturunkan, kemudian umat Islam itu masih diberi pilihan. Yang kemudian mau berpuasa silahkan, ya yang kemudian belum sanggup untuk berpuasa juga dipersilahkan, ya. Sehingga kemudian yang tidak puasa ya yang memilih untuk tidak melaksanakan puasa maka dipersilahkan untuk kemudian membayar fidyah. Itulah yang disebut kemudian wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, hingga akhirnya turun ayat-ayat berikutnya yang kemudian akhirnya tidak lagi memberikan pilihan yang seperti itu. Ya, dalam arti ya tidak memberikan lagi pilihan antara mau puasa atau tidak puasa, tapi semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Hingga kemudian, ya teman-teman sekalian, terjadi sebuah peristiwa yang lumayan apa namanya lumayan perlu untuk kita kaji, ya mungkin juga untuk diteliti tentang kemudian terjadinya dua kejadian yang kemudian merubah pensyariatan puasa. Ini juga yang akan menyadarkan kita sebenarnya bahwa syariat Islam itu sangat apa namanya sangat menerima perubahan-perubahan sosial ya yang kemudian ikut merubah akhirnya keadaan daripada syariat itu sendiri. Yang pertama misalnya kejadian daripada Firmah. Ya Firmah ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Beliau adalah petani kurma. Bayangkan kalau di bulan Ramadan itu teman-teman sekalian kalau di Madinah itu eh, saya belum pernah dengar di Madinah itu kalau bulan Ramadan musim dingin ya rata-rata itu musim panas. Saya pernah tinggal 1 bulan di Madinah. Kebetulan saya di Mesir dulu pernah di bulan Ramadan 1 bulan full di Madinah dan itu panasnya bukan main ya. Kami biasanya itu pakai
pakai apa namanya, pakai handuknya itu sampai disimpan di kepala jika harus keluar dari masjid, ya saking panasnya. Nah, Sirma ini dia petani kurma, ya di bulan Ramadan itu dia tetap bekerja. Sekedar info ya teman-teman sekalian, syariat awal puasa ketika itu, ketika diwajibkan kepada seluruh orang beriman, adalah ketika sudah masuk di malam hari, dalam arti mereka sudah berbuka puasa, ya, kemudian sudah makan minum, ya, dan lain sebagainya, kemudian sudah tidur. Nah, ketika bangun di tengah malam dan lain sebagainya itu mereka sudah mulai berpuasa. Ya, jadi malam itu sudah dihitung puasa selama dia sudah tertidur, ya, seperti itu. Nah, inilah kemudian yang terjadi pada Sirmah yang kita ceritakan tadi, petani kurma. Dia kemudian bertani, ya, sayangnya ketika kemudian dia pulang dari kebunnya lalu kemudian mau berbuka puasa, dia tidak menemukan apapun yang bisa dipakai untuk berbuka. Sehingga istrinya ketika itu ya keluar untuk mencarikan menu buka puasa. Tapi begitu istrinya kembali, Sirma sudah dalam keadaan tertidur. Nah, inilah yang kemudian apa namanya membuat Sirma agak sedikit merasa berat, ya, sehingga besoknya ketika kemudian harus bekerja lagi, dia tetap berpuasa loh teman-teman sekalian. Itu saking taatnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mau untuk memilih tidak puasa, tetap puasa. Hingga dalam beberapa riwayat yang saya temukan, ya, walaupun ada yang mengatakan langsung ketemu sama Nabi, ada juga yang mengatakan sampai pingsan, ya, pingsan di kebun kurma itu karena bekerja tanpa sedikit pun mendapatkan makan dan minum. Itulah yang merubah syariat daripada berpuasa itu. Ya, kalau kita melihat di sini, ini yang menjadi dasar turunnya wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ya, makan dan minumlah kalian sampai terlihat waktu fajar. Ya, cara singkat untuk menerjemahkan ini ya sampai datangnya waktu fajar. Nah, berarti teman-teman sekalian bahwasanya syariat kita itu memperhatikan faktor-faktor sosial juga, ya. Dia tidak kemudian egois dalam menentukan harus seperti ini loh. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala atas segala maha kebijaksanaannya kemudian merubah, ya, daripada pensyariatan itu. Kejadian kedua juga terjadi ketika Umar bin Khattab mendatangi istrinya di malam hari. Ya, tadi kan kita sudah bahas bahwa kalau sudah bangun tidur, tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendatangi istri. Kemudian siapa lagi namanya, Umar bin Khattab ini agak sedikit mungkin apa namanya, keinginan seksualnya tinggi, ya, kemudian mendatangi istrinya. Allahu a'lam, saya tidak menemukan riwayat yang mengatakan apakah sudah sampai berhubungan atau belum, tapi itulah yang kemudian mendasari turunnya firman Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Ya, telah dihalalkan kepada kalian untuk mendatangi istri kalian di malam hari. Apa yang mau saya sampaikan ya teman-teman sekalian atas apa namanya, atas cerita tersebut, setidaknya ini membuktikan kepada kita bahwa dari sisi syariat pun, ya, dari segi hukum pun, ternyata Ramadan itu dipersiapkan, ya, dipersiapkan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak serta-merta kemudian apa namanya menyusun Ramadan itu dengan cara-cara yang kita pahami sekarang. Ada prosesnya, ya, ya, lalu kemudian melihat kondisi sosial masyarakat ketika itu, lalu kemudian ditetapkanlah Ramadan yang seharusnya seperti itu. Eh, Lalu kemudian ya teman-teman, dari apa yang saya sampaikan di situ, ya, kita bisa pahami bahwa ternyata permasalahan keimanan ya yang kedua harus didasari juga dengan fondasi ilmu yang kuat. Yang namanya orang kalau misalnya mohon maaf di dalam imannya itu sebenarnya itu ada sinyal keimanan, ya, sinyal keimanan. Sinyal keimanan itulah kualitas penentunya itu sebenarnya adalah ilmu pengetahuannya, ya, seberapa dalam dia mengetahui Allah, sebagai apa seberapa dalam dia memahami malaikat, ya, kitab-kitabnya Rasulullah, hari kiamat, qada dan qadar. Semakin dalam dia mengilmui itu ya teman-teman sekalian, maka semakin tebal juga keimanannya. Ya. Eh, ada sebuah apa namanya penyampaian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang saya rasa ini sudah sering sekali kita dengarkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim.
ya bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang muslim. Kenapa? Ya karena kemudian bagaimana mungkin mereka mau secara mendalam kemudian mendengar apa mengenal Allah, ya mengenal malaikat, ya lalu kemudian dan lain sebagainya, lalu kemudian keilmuannya itu tidak mumpuni, ya kalau tidak bisa kemudian dipertanggungjawabkan untuk itu. Begitu juga misalnya dalam masalah puasa, ya teman-teman sekalian. Eh, Bagaimana mungkin kemudian puasa ini bisa menjadi sebuah ibadah yang betul-betul berkualitas, menghasilkan la'allakum tattaqun itu, ya, yang menjadi madrasah sanawiyah, ya, yang menjadi sekolah bulanan kita. Kalau kemudian landasan pondasi keilmuan kita itu sangat minim sekali terhadap bulan puasa. Kan yang kita tahu dari bulan puasa ya menahan lapar dan haus, ya menahan syahwat dari apa waktu fajar hingga waktu maghrib, ya itu saja. Tapi kemudian ilmu-ilmu yang kemudian bisa kita apa jadikan modal untuk memperdalam keimanan di bulan Ramadan itu terkadang yang kemudian minim, ya. Sehingga wajar ketika Rasulullah mengatakan rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju', ya sungguh siallah orang yang kemudian itu puasa, dari puasanya itu nggak ada apa-apa kecuali menahan rasa lapar. Kenapa? Karena kemudian keilmuannya terkait dengan puasa itu sangat minim. Yang dia tahu ya yang namanya puasa itu menahan lapar dan dahaga. Ya, tapi ya kalau misalnya kemudian keimanannya itu mendalam, ya kemudian sudah expert dalam pengetahuan dalam ilmu dalam seputar ilmu puasa, saya rasa itu juga nanti yang akan memperkuat keimanan dia. Saya kasih contoh, misalnya ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut man shoma Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang kemudian telah berpuasa ya di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Coba kita lihat daripada kata imanan itu. Ya, saya sangat yakin, sangat percaya apabila orang yang diampuni dosa-dosa terdahulunya karena keimanan, itu total dosanya yang diampuni itu akan semakin banyak beriring dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki dalam bidang puasa itu. Ya, sehingga kemudian teman-teman sekalian adalah sebuah hal yang wajar ya sebenarnya kalau warga Muhammadiyah itu sebelum mulai berpuasa sudah mempersiapkan. Kan dalam tuntunan ibadah Ramadan itu ada 7 atau 9 ya. Dalam tuntunan ibadah puasa Ramadan Muhammadiyah itu ada tata cara untuk mempersiapkan Ramadan. Kalau mungkin dalam diaspora-diaspora eh, PCIM ya, yang terpenting itu sebenarnya adalah mengkaji buku tuntunan ibadah puasa Ramadan ini. Tidak perlulah menghadirkan ustadz-ustadz, cukup nanti teman-teman PCIM secara internal ya baca bareng ya buku itu. Buku itu ada sekitar 80 atau 70 sampai 80 halaman, itu dibaca dari awal sampai akhir. Saya rasa itu kalau misalnya bisa dilakukan bersama-sama ya, itu sudah jauh berkualitas. Kalau saya pribadi, ya kalau datang ke masjid-masjid Muhammadiyah, saya sampaikan, ya kalau misalnya di awal bulan Ramadan, apa sebelum Ramadan itu ya sudah harus siap AC-nya, tikarnya sudah di laundry, lalu kemudian sudah ada pengharum ruangan dan lain sebagainya. Bahkan kajian-kajian Ramadan itu sudah harus dimulai di bulan Sya'ban, ya sebelum mulainya bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, eh, ini adalah sebuah pepatah dari ulama ya ada yang mengatakan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang pentingnya kemudian kita mengilmui puasa Ramadan ini ya. Di sini disampaikan bahwa manizdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dah, ya. Ini adalah warning dari para ulama-ulama kita terdahulu. Ulama-ulama kita terdahulu itu sudah menghadapi dinamika-dinamika yang juga kita hadapi sekarang. Ya, misalnya kalau kita lihat dalam Baitul Hikmah, ya di dalam dinasti Abbasiyah, mereka kan sudah pernah bergelut dengan orang-orang Persia, orang-orang Romawi, ya bahkan orang-orang China waktu itu. Ya, mereka sudah bergelut. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa siapa yang bertambah ilmunya, ya sedangkan hidayahnya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh dari rahmat Allah. Dalam arti kemudian ketika kita mengilmui ilmu-ilmu umum, ya lalu kemudian kita tidak mengilmui ilmunya Allah, ya dalam arti kita tidak semakin takut kepada Allah, maka ilmu pengetahuan itu kemudian justru menjadi sebab kita justru semakin jauh dengan Allah. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah tepat sekali
ya ketika kemudian menyatukan antara ilmu umum dan ilmu agama yang itu nanti akan kita bahas. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ya materi saya hari ini dari 5 hal ini saja. Ya sebenarnya panjang materinya, cuman karena qadarullah penyampaian dari panitia hanya 30 sampai 40 menit. Setelah itu kita tanya jawab. Tadi saya sudah memberikan sebuah pengantar bahwa sahnya yang namanya bulan Ramadan itu harus dipersiapkan. Saya menawarkan 5 konsep ini ya yang harus kita persiapkan dalam bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah modal iman, ya yang mana modal iman ini teman-teman sekalian adalah kunci utama. Ya dia seperti adalah modal utama ya kalau kita kemudian ingin untuk mempersiapkan Ramadan yang berkualitas. Ya, iman itu kan sangat singkat sekali definisinya. Apa yang Allah perintahkan laksanakan dan apa yang Allah larang silahkan jauhi. Ya, itu sangat sederhana sekali. Walaupun ada lagi yang disampaikan oleh para ulama ya, iman dan takwa. Mohon maaf yang saya maksud. Nah, iman dan takwa ini secara singkat adalah sebuah konsep untuk menemukan ketenangan hidup sebenarnya kalau menurut saya. Dan itu bisa kita lihat dalam firman Allah seperti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya barang siapa yang dia itu bertakwa kepada Allah, siapapun itu mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia cantik, mau dia jelek, mau dia tinggi, mau dia pendek, selama dia bertakwa kepada Allah, selama dia taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap dinamika kehidupannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Ya dan ini sebenarnya yang mau diukur oleh Allah Subhanahu apa yang mau diukur oleh kita di bulan Ramadan ya yang menjadi konklusi la'allakum tattaqun ya ini yang mau kita ukur. Setelah kemudian kita 11 bulan disibukkan dengan perkara-perkara duniawi, ya di bulan Ramadan ini mau diuji ya seperti itu. Nah, masalah keimanan ini yang menjadi sebuah booster ya bagi orang-orang yang kemudian merasa termarginalkan. Itu kan sebenarnya kunci untuk menjadi yang terbaik itu sebenarnya ada di iman. Ya, coba kita lihat misalnya Bilal bin Robah, teman-teman sekalian. Bilal bin Robah itu mungkin kalau secara kondisi sosialnya itu kan status sosialnya ketika itu tidak jelas. Dia hanya seorang budak, mohon maaf. Mungkin kalau kita bahas dari sisi kulit, ya berbeda juga dengan kulit-kulitnya orang Arab ketika itu. Kalau mau bertanya lagi masalah negaranya, ya negaranya juga beda. Dia adalah orang Habasyah yang hari ini kita sebut dengan Ethiopia, yang kemudian diperbudak sampai ke apa namanya ke Mekah. Ketika itu diperbudak oleh Umayyah bin Khalaf, ya. Nah, yang menjadi hal yang menggetarkan jiwa kita, teman-teman sekalian, Bilal bin Rabah ketika itu kan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, disimpan di tengah-tengah gurun Sahara, gurun, ya lalu kemudian ditimpa badannya dengan batu, lalu kemudian diminta untuk keluar dari agamanya. Inilah yang membuat kita takjub. Bagaimana kemudian Bilal bin Rabah yang mohon maaf dalam tanda kutip adalah seorang budak, tidak punya status sosial, tapi karena keimanan ini membersihkan jiwanya, dia tidak mau keluar dari Islam ya. Dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan orang-orang mulia untuk membantu Bilal bin Rabah. Sebagai sebuah contoh lah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bagaimana kemudian Abu Bakar As-Siddiq secara tegas, secara lugas kemudian membantu Bilal bin Rabah ya untuk kemudian dilepaskan. Ya saya coba pernah mencari-cari ya, walaupun ini silahkan teman-teman juga untuk coba cari bagaimana berapa sih sebenarnya biaya untuk melepaskan Bilal bin Robah ini. Hasil temuan saya ya range-nya itu antara 150 sampai 350 juta ya untuk membebaskan Bilal bin Robah. Sehingga sekarang kita pikirkan ya bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati seorang Abu Bakar untuk kemudian menyumbangkan 350 juta tanya tanpa kemudian mempertanyakan Bilal bin Robah itu dari negara mana ya lalu kemudian siapa keluarganya yang dia tahu itu dia seorang muslim dia itu orang taat itu dia itu orang beriman itulah cara Allah menggerakkan hati seseorang sehingga tadi ya hipotesa saya yang mengatakan bahwa iman itu sebenarnya kunci segala kebahagiaan hidup itu sebenarnya benar ya. Yang kedua misalnya kalau teman-teman dulu di apa ketika di Indonesia atau mungkin di Hungaria atau di eh, bagian Eropa lainnya pernah mendengar dalam sholat subuh itu ya as-salatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur.
Redaksi ini teman-teman sekalian dia itu tidak datang dari Umar bin Khattab, tidak datang juga dari Abdullah bin Zaid. Dua orang ini adalah orang yang pertama kali mendapatkan mimpi tentang lafal azan. Tapi as-salatu khairum minan naum itu datang dari eh, Bilal bin Rabah. Ketika itu Bilal bin Rabah mau azan subuh ya. Lalu kemudian melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tertidur. Ya ketika kemudian masih tertidur, Bilal bin Rabah tambah lafal azannya. Jadi dia mengatakan hayya 'alal falah. Wih, ini Rasulullah masih tidur, harus dibangunkan. Maka dia tambahkan as-salatu khairum minan naum. Nah, kemudian Rasulullah bangun, dia sampaikan ke Bilal, Bilal, tolong jadikan as-salatu khairum minan naum ini bagian daripada azan salat subuh. Apa yang mau saya sampaikan teman-teman sekalian? Coba bayangkan, Bilal bin Rabah yang awalnya mohon maaf budak, tidak punya status sosial, kulit hitam sekali ya lalu kemudian apa namanya disiksa oleh tuannya ketika kemudian keimanan masuk ke dalam hatinya Allah muliakan dia walaupun itu mungkin sedikit demi sedikit. Coba bayangkan dari lafal as-salatu khairum minan naum ini masih dapat Bilal bin Robah pahala dari seluruh muka bumi ini dari setiap muadzin di salat subuh yang melafalkan as-salatu khairum minan naum. Siapa yang pernah menduga? Tidak ada. Ya, itulah kalau kita menjadikan iman sebagai sebab daripada segala aktivitas kita, percaya saja, pasti akibatnya nanti akan sangat luar biasa. Dan itu yang mau kita tempa di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai nanti bulan Ramadan ini ya sudah lewat saja seperti biasa. Yang penting makan tidak, minum tidak, tapi iman tidak bertambah-tambah. Ya, itu harus hati-hati. Yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa kita juga harus hijrah secara spiritual dan sosial dari segi zikir. Ya, seberapa kuat sih kemudian zikir kita itu dapat mencegah kita dari maksiat. Ya, apalagi teman-teman di Eropa ya, yang mungkin jauh daripada kultur kultur Timur, ya, yang kemudian sangat dekat sekali dengan Islam. Ya, kalau kultur Barat kan, apalagi kultur Eropa kan, ya, ya secara singkat ya pasti agak sulit lah untuk kemudian menahan diri dari hal-hal yang mohon maaf dalam tanda kutip berujung kepada kemaksiatan. Nah, zikir ini adalah tameng ya teman-teman sekalian, baik secara rohani maupun juga secara jasmani. Dan secara singkat ya secara bagi jiwa kita ya teman-teman sekalian adalah untuk penenang diri ya untuk penenang diri terutama nanti di bulan Ramadan kan banyak sekali juga apa namanya berbagai variasi-variasi bacaan-bacaan dan lain sebagainya ketika dalam bulan Ramadan itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperkuat jiwa kita secara rohani dan juga secara jasmani ya sebenarnya zikir juga adalah sebuah momen untuk perbaikan tubuh ya. Itulah yang pernah saya baca walaupun saya belum lihat secara langsung papernya ya, hanya by news saja hasil penelitiannya Dr. Ayas Soleh yang beliau meneliti tentang relasi antara zikir dan ketenangan syaraf yang mana beliau punya dua kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama itu adalah bahwa ternyata zikir, terutama zikir jahar, ya zikir yang dilakukan secara keras, ya dalam arti keras itu bukan zikir akbar ya seperti itu, tapi dia bentuknya adalah zikir yang banyak mengeluarkan udara, ya seperti la ilaha illallah. Coba deh, kalau kalian teman-teman sekalian zikir la ilaha illallah, itu kan banyak sekali udara yang keluar. Atau astagfirullah, ternyata itu menjadi kalau ini hasil penelitiannya dokter Ayas Soleh ya spesialis saraf di Jakarta beliau mengatakan bahwa itu bisa jauh lebih menenangkan syaraf dibandingkan mereka yang jarang untuk berzikir ya yang kedua kemudian dia sampaikan banyaknya udara yang keluar dari zikir itu ternyata bisa menormalkan karbon dioksida kita di dalam tubuh yang saya yakin teman-teman dari medis jauh lebih paham masalah ini ya karbon dioksida yang berlebih dalam tubuh kan bisa membahayakan otak dan juga paru-paru sehingga tidak heran ya teman-teman sekalian ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya dengan mengingat Allah ya hati menjadi tenang. Tenang secara apa? Tenang secara ruhani, ya tenang secara jasmani. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau mengukur ya apakah zikir itu sudah masuk ke dalam sanubari saya, coba deh kalau kaget nanti apa yang terbunyikan, apakah yang terbunyikan zikir atau masih nama-nama kebun binatang. Nah, itu kan biasanya kalau dikagetkan kan bilang, "Wih, langsung apa yang tersebut? Astagfirullah, subhanallah atau mungkin
langsung keluar nama binatang, monyet, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dievaluasi dari sekarang ya, jangan sampai kemudian setelah selesainya bulan Ramadan kita malah lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikirnya teman-teman, banyak sekali variasi zikir yang bisa kita lakukan ya, seperti itu. Dan zikir juga ini adalah penunda ya, penunda kita dari berbuat maksiat. Bayangkan dulu ketika saya ke Singapura ya teman-teman sekalian, ketika pengabdian internasional, ketika saya baru pulang dari rumah makan ya, dari rumah makan Pakistan, ketika itu jam 23.30 malam, teman-teman dosen yang lain sudah makan, kebetulan saya belum makan, sehingga kemudian saya pergi makan ya, saya pergi makan. Ketika pulang dari makan ya, waliyadzubillah, ketika itu, karena ketika itu lokasi pengabdian internasionalnya itu di wilayah Gilang ya, wilayah Gilang itu adalah wilayah yang ternyata menjadi tempat prostitusi resmi Singapura ketika itu. Ketika saya pulang teman-teman sekalian ya, ditawari 3 sampai 5 PSK. Saya lupa ketika itu. Sir, do you want to go to the hotel? I will be with you ya, seperti itulah. Ya, kalau mungkin tidak ada modal zikir ya teman-teman sekalian, istri saya jauh, lalu kemudian secara legal pemerintahannya boleh, lalu kemudian saya tanyakan besoknya kepada Muhammadiyah Singapura tentang proses prostitusi di sana, ternyata ya mereka disuntik kuning ya, disuntik HIV setiap hari supaya tidak terkena HIV ya, secara mungkin kesehatan kalau kita lihat dari sisi medisnya akan selamat, itu kan bisa-bisa saja saya kemudian mengajak 1 sampai 3 orang itu untuk tidur bersama di hotel. Tapi dengan izin Allah, karena zikir ini teman-teman sekalian yang kemudian mengingatkan kita untuk jadi jauh dari maksiat, sehingga alhamdulillah saya bisa terselamatkan dari itu. Ya, dari segi uang ya ada, dari segi tidak ketahuan bisa, dari segi kemudian macam-macam lah itu bisa terjadi. Sehingga zikir teman-teman sekalian. Lalu yang ketiga, ya, tobat dan serahkan hasil hanya kepada Allah. Ini sebenarnya adalah sebuah refleksi yang harus kita lakukan sebelum Ramadan. Ya, Eh, mungkin kalau saya tanyakan kepada teman-teman sekalian, ya, alasan kita misalnya mandi setiap hari, apa sih yang melatar belakangi kita sampai mandi setiap hari minimal 1 kali sehari? Pasti rata-rata akan menjawab ya supaya segar Ustadz, lalu kemudian tidak ada daki di tubuh, lalu kemudian tidak merasa risih, ya itu pasti jawaban kita rata-rata. Nah, sehingga teman-teman sekalian, eh, konsep ini sebenarnya harus kita bawa juga kepada konsep dalam pertobatan. Ya, kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kita berbuat dosa, di dalam jiwa kita itu akan ada nuqtatus sauda, ya, titik hitam. Yang mana titik hitam itu akan kemudian melengket di dalam jiwa kita. Bayangkan teman-teman sekalian, apabila kita tidak pernah bertaubat kepada Allah, minimal setiap hari kita beristighfar kepada Allah. Kalau kita tidak pernah lakukan itu, kemudian titik-titik hitam di dalam hati kita bertambah, 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 lalu kemudian kita dikuasai dengan kegelapan. Ya, mau kita dinasehati untuk taubat, mau kita dinasehati untuk jangan lakukan hal-hal yang haram, itu tidak mempan lagi. Ya, kenapa? Karena sudah dikuasai oleh kegelapan. Itulah makanya kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu minta zikir pagi petang ya. Salah satunya kan Astagfirullah wa atubu ilaik, Astagfirullah wa atubu ilaik, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya itu ya. Nah, kenapa itu harus dilakukan ya? Sebenarnya untuk menjaga stabilitas daripada jiwa kita. Ya, agar kemudian kalau ada firman-firman Allah yang kemudian harus kita lakukan atau harus kita tidak lakukan, itu bisa dilakukan dengan cepat. Ya, jadi pastikan sensor di dalam jiwa kita itu bersih ya, jangan sampai kemudian kalau sudah kotor, sudah hitam, mau dicuci dengan baik clean, dengan soft clean, dengan rinso, dibawa ke tukang laundry, itu biasanya tidak bisa lagi kembali kepada semula. Maka jiwata itu dijaga-jaga. Ada juga hal yang lain ya, yang penting teman-teman sekalian untuk kita perhatikan ya, bahwa sahnya serahkan segala hasilnya kepada Allah. Ya, terkadang ada hal-hal yang sudah kita usahakan secara duniawi, tapi ternyata secara hasil itu terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Padahal kan Islam itu sangat sederhana sekali dalam menanggapi, merespon dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau misalnya ada yang kita usahakan sesuai dengan keinginannya, bersyukur. Kalau ada sesuatu yang kita usahakan tidak sesuai dengan harapannya, bersabar. Sudah, konsepnya sederhana sekali. Nah, sehingga kemudian teman-teman sekalian, kalau misalnya ada sesuatu yang kita kemudian usahakan tidak sesuai dengan harapannya, sabar saja.
ya akan ada hikmah-hikmah yang datang. Yang kan Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha. Ya, kalau kemudian ada sesuatu yang kemudian kita harapkan kemudian itu terjadi, ya kita bersyukur. Ya, itu sama dengan Rasulullah SAW. Bayangkan teman-teman sekalian, Rasulullah itu pernah berdoa untuk dipindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu Rasulullah nggak langsung Allah Subhanahu wa taala mohon maaf tidak langsung kabulkan. Beliau harus tunggu sampai 16-17 bulan ya sebagaimana keterangan Mubarakfuri dalam Rahik Maktum itu dia katakan seperti itu. Ini maknanya apa ya? Rasulullah pun ya maksum, tidak ada dosa dan lain-lain. Itu minta dipindahkan kiblat itu tidak langsung terjadi, teman-teman. Harus 16-17 bulan. Ada ndak hikmahnya? Ya besar sekali hikmahnya. Bagaimana kemudian ketika beliau sholat di Masjid Kiblatain ya, kemudian dia bersama teman-temannya, para sahabatnya, juga ikut berpindah. Disitulah beliau kemudian faham, ternyata dakwah saya ini butuh teman, dan alhamdulillah teman-teman saya ini semua peduli dengan dakwah saya. Itu pertama. Kedua ya untuk kemudian memberikan teguran keras kepada orang-orang Yahudi untuk kemudian faham bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabinya orang Yahudi saja. Nabi Muhammad itu adalah nabi seluruh alam semesta. Bahkan jin pun itu nabinya adalah Nabi Muhammad. Nah, itu kan hikmah-hikmah seperti ini tidak bisa kita fahami ketika kemudian kita baru melihat hasil daripada yang kita perjuangkan. Ada juga sebuah nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya teman-teman sekalian. Beliau mengatakan bahwa tugas daripada manusia itu hanya berusaha dan berdoa. Sedangkan tugas Allah itu adalah menetapkan hasilnya. Apabila hidup kita mau tenang, ya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan pernah urusi apa yang bukan urusan Anda. Ya, maka hidup Anda akan tenang. Maka teman-teman sekalian, sebelum kita kemudian masuk ke dalam bulan Ramadan, pastikan sudah betul-betul bertobat kepada Allah. Segala kesalahan itu mintakan ampunan kepada Allah ya apapun hasilnya serahkan kepada Allah. Yang keempat ya teman-teman sekalian adalah integrasi ilmu ya dalam arti ilmu apa namanya eh, harus kita ilmui ya ilmu Allah ya ilmu Allah itu yang harus kita pahami kan ada dua ada ilmu dunia dan ilmu akhirat dan itulah juga yang menjadi misi dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah faktanya kan sekarang ini apalagi di negara-negara sekuler ya bahwa ilmu dunia ilmu akhirat itu ya beda-beda urusan ya padahal mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW apalagi di era keemasan di zaman dinasti Abbasi ya di eranya Al-Mansur itu kan terintegrasi ya yang namanya kemudian ahli biologi, ahli astronomi, ahli fisika, ahli bahkan ahli penyair pun itu standar kompetensinya itu kan hafal Quran, hafal banyak hadis sehingga ya mereka secara spiritual siap, secara keilmuan siap. Ya kalau sekarang kan yang menjadi permasalahan kita ya yang namanya ilmu pengetahuan umumnya beda urusan, yang namanya ilmu agama ya beda urusan. Jadi kalau ada seorang ahli ilmu tertentu diminta untuk ngaji ya terkadang terbata-bata dan diketawai. Begitupun misalnya ustadz kemudian diminta untuk bicara masalah-masalah terkini, isu-isu terkini juga diketawai. Ya apalagi sudah berkaitan dengan politik misalnya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa sebelum Ramadan ini terjadi, pastikan kemudian pengetahuan kita secara umum terhadap masalah-masalah yang kita pelajari, ya misalnya tentang public policy, policy dan lain sebagainya, itu pastikan terintegrasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan agama. Apa dampak? Ya, dampak terbesar ketika kita kemudian mengalami dikotomi antara ilmu pengetahuan dan kemudian juga ilmu agama. Dulu di Makassar ini teman-teman sekalian beberapa bulan yang lalu hampir 1 tahun pernah terjadi sebuah kasus yang sangat membuat kita prihatin lah seperti itu. Bayangkan ada sebuah tanah, tanah ini dijual di atasnya itu dibangun masjid. Nah, tanah yang punya tanah ini mau jual tanahnya, tapi sayangnya sudah ada masjidnya. Nah, itu kan jadi terkesan masjid kok dijual gitu. Kalau di Eropa mungkin jual gereja udah biasa ya. Tapi kalau di Makassar ada orang yang jual masjid itu sirik ya, bikin malu ya. Kemudian yang membuat kita kemudian prihatin teman-teman sekalian, tidak ada satupun pengusaha ya, apalagi pengusaha di daerah kami itu kan ya kalau uang itu ya masalah gampang. Itu dijualnya 3,5 miliar ketika itu. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengeluarkan batang hidungnya lalu kemudian mengatakan biar saya yang bayarkan.
Ya, apa yang kita disuruh disuruh patungan. Itu kan bikin malu-malu sebenarnya. Kenapa tidak ada pengusaha yang kemudian hadir di tengah-tengah, apalagi dia mengaku Muslim, lalu kemudian bayarkan 3,5 miliar itu kan selesai masalah. Kenapa itu tidak ada? Karena mereka merasa apa sih pentingnya untuk saya? Ya itu kan berarti sudah ciri-ciri duniawi ya. Apa sih pentingnya untuk saya? Apalagi kalau kita bahas apa sih orientasi politiknya? Ya, lalu kemudian apa sih ya bla 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 blanya itu kan orientasi duniawi. Padahal kalau kita lihat misalnya Utsman bin Affan ya teman-teman, ketika itu kan dia sudah difitnah macam-macam, sudah difitnah nepotisme lah, bla 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 lah. Tapi ketika dia melihat ada kemudian apa namanya paceklik yang terjadi, dia sumbangkan 450 ekor untanya untuk umat Islam tersebut, untuk masyarakat Islam tersebut. Bayangkan 450 ekor unta dikali 45 juta, yaitu ratusan miliar mungkin ya kalau saya tidak salah hitung, disumbangkan untuk masyarakat Islam tanpa kemudian mempertanyakan dia ini orang pro atau kontra sama saya. Nah, itu sebenarnya pribadi kalau kita integrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama. Apalagi menjelang bulan Ramadan, ya teman-teman sekalian. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari coba deh dikoneksikan dengan urgensi berpuasa. Itu biasanya dahsyat hasilnya. Ya, apalagi misalnya bisa menambah keimanan. Itu sangat luar biasa. Dan yang terakhir sebagai penutup, ya sebenarnya ini masih panjang ke bawah materi saya, tapi karena waktu yang membatasi, yang terakhir adalah sharing is caring, ya berbagi dengan orang-orang di sekitar itu teman-teman sekalian adalah amanat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajatih." Barang siapa yang dia bantu saudaranya, baik itu saudara sedarah atau tidak sedarah, baik seiman atau tidak seiman, ila ghairi dzalik ila akhirih sampai ujung, ya maka Allah akan bantu dia. Bahkan di sisi lain saya mengatakan bahwa Allah akan bantu dia secara tunai, ya. Mungkin teman-teman sekalian pernah mengalami ya, ketika berbagi sesuatu dengan orang lain, ya berbagi sesuatu sama orang lain kadang itu ada perasaan ya Allah saya juga bisa berbagi loh sama orang lain, atau misalnya orang kalau ngasih sesuatu ke Anda, ya biasanya kan ada rasa bahagia ya Allah saya dikasih nih sama si itu, ya apalagi orang tua tak, ya orang tua dari teman-teman sekalian ketika dikirimi uang dari Hungaria misalnya dari bantuan Hungarikum itu dibagikan ke orang tuanya pasti tuh wih saya dapat kiriman langsung dari Hungaria, itu ada rasa bahagia. Ternyata itu adalah salah satu hasil penelitian ya dalam psikologi itu eh, disebut dengan warm glow, WARMGLOW, warm glow. Silahkan di searching teman-teman sekalian. Warm glow ini ternyata sebuah hasil penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita berbagi dengan orang lain, apalagi kita tidak mengharapkan balasan dari bantuan itu, akan ada di bagian otak kita nanti yang menghangat, yang kemudian akan memunculkan hadirnya endorfin. Endorfin ini kemudian akan menenangkan jiwa kita. Nah, kalau kita kemudian hubungkan dengan sabda Nabi, "Mangkana fi hajati akhi," siapa yang membantu saudaranya, kana Allahu fi hajati, maka sebenarnya Allah itu sudah bantu dia. Apa bentuk bantuan Allah? Paling tidak dia tenangkan hatinya. Nah, kalau kita lihat dalam proses Ramadan, ada kan yang disebut dengan zakat, zakat fitrah. Ya, kalau di dalam Muhammadiyah itu zakat fitrah dari awal Ramadan sampai menjelang apa sampai setelah apa menjelang sholat Id itu kan sudah bisa dilaksanakan. Atau mungkin sedekah zakat yang pahalanya berkali-kali lipat ketika Ramadan. Coba deh nanti di bulan Ramadan itu diaplikasikan. Kalau mungkin teman-teman di Eropa sulit mencari teman-teman Muslimnya, sudah tetangga-tetangganya saja yang orang Eropa asli coba diajak apa dibagikan sesuatu kepada dia. Nah, inilah yang terkadang kemudian membuat kita bisa untuk semakin tenang dalam hidup berdunia dan juga hidup berakhirat. Mungkin itu Barestu yang bisa saya sampaikan. I'm sorry if the time is over ya. Mohon maaf jika waktunya lebih, ya saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih Al Ustadz. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab Ustadz. Kita sudah menampung beberapa pertanyaan melalui chat. Mungkin saya bacakan dulu, nanti bisa Ustadz jawab langsung. Pertanyaan pertama dari Hasan. Assalamualaikum Ustadz, mohon diberikan informasi terkait zikir harian yang sebaiknya diamalkan. Terima kasih. Silakan Ustadz.
Iya, kalau misalnya zikir harian yang paling bagus kita terapkan adalah zikir pagi petang, yaitu kalau misalnya belum bisa melafalkan secara betul, coba deh searching aja di Google. Di Google itu banyak sekali zikir pagi petang. Saya sih rekomendasikan zikir pagi petangnya Syekh Mishari Al-Afasi, ya Syekh Mishari Al-Afasi, yaitu lumayan bagus lah untuk awal-awal. Nanti saya bisa kirimkan juga mungkin PDF-nya melalui Pak Harakan ya, mengenai zikir pagi petang itu. Nah, zikir-zikir seperti ini walaupun apa namanya, walaupun mungkin kita masih terbata-bata di awalnya, ya kalau kemudian kita sudah terbiasa itu biasanya bisa menjadi penenang diri dan juga pelindung terhadap jiwa kita. Dan apa namanya, perlu pembiasaan, ya perlu pembiasaan karena memang zikir itu adalah sesuatu yang dibiasa-biasakan, yaitu kan kita sholat juga sebenarnya zikir, ya kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya itu kan sebenarnya zikir juga, ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfir, itu kan sebenarnya sudah zikir juga. Sebenarnya kalau kita mau bumikan zikir ini itu kan juga untuk menenangkan jiwa kita, apalagi kalau misalnya kita berada di tengah-tengah masyarakat dunia ya seperti Eropa, mau kemudian tenang dari berbagai pergeseran-pergeseran nilai-nilai sosial dan lain sebagainya, ya kuncinya ya rajin sholat, jangan tinggalkan sholat. Kapan sholat itu ditinggalkan ya akan mengikuti arus, ya kita tidak katakan salah ya, yang kemudian dikhawatirkan kalau misalnya juga ikut merubah dari sisi-sisi kita dalam berakidah dan juga beribadah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya pertanyaannya dari saya di Pak Ustadz. Jadi Silakan, Mbak. kunci iman di sini merupakan kunci dari segala kebahagiaan hidup Pak Ustadz. Saya merasakan ketika di Eropa itu ada 4 musim dan musim itu mempengaruhi suasana hati kita dan kebahagiaan kita, terutama pas musim winter sama musim gugur. Nah itu suasana hati sangat ngaruh Pak Ustadz. Apakah tandanya itu kurang iman Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, sebenarnya tanda kekurangan iman itu, Mbak, kalau mau paling gampang mendeteksinya, gampang buat dosa. Nah, itu itu cara yang paling gue gampang mendeteksi kualitas keimanan kita. Kan Allah kan apa, Rasulullah juga mengatakan kan kalau ya sudah, kalau Allah perintahkan laksanakan, kalau Allah kemudian larang ya jangan dilaksanakan. Itu sebenarnya sudah diberikan kaidah oleh Rasulullah SAW bahwa bagaimana kita mengukur keimanan. Ya kalau misalnya ada perkara-perkara, mohon maaf kan kalau misalnya di Eropa ya untuk kemudian meneguk sebotol bir itu kan sangat mudah sekali, bahkan secara hukum juga diperbolehkan. Nah, kita lihat ya sisi keimanan kita kemudian apakah mempermudah diri untuk kemudian melaksanakan itu atau tidak. Ya, kalau kemudian kita mempermudah diri, mohon maaf dalam tanda kutip, untuk kemudian makan makanan yang haram, lalu kemudian minum whisky misalnya, itu kan sudah pertanda bahwa iman kita sebenarnya lemah. Tapi kan Allah itu Maha Pengampun. Lalu kemudian kita mohon ampun, mohon taubat kepada Allah, ya kita perkuatkan lagi keimanan kita. Dan sebenarnya kalau kita mau memperkuat keimanan itu, cara yang paling terbaik adalah ya dengan seperti ini. Kita berkumpul dengan teman-teman PCIM, ya kemudian saling mengingatkan, kita punya community, ya komunitas Muslim di PCIM yang kemudian yang mungkin masih dari berbagai unsur tapi kemudian punya kepedulian yang sama terhadap keimanan. Ya ala kulli hal, Mbak, kalau saya sendiri melihat bahwa baik di tengah winter, apalagi winter kan terkadang ujian-ujiannya itu sangat banyak sekali, apalagi misalnya dalam bidang apa, dalam hal alkohol ya, kalau misalnya ada yang pernah yang saya dapatkan itu ya, kalau orang kemudian minum alkohol itu ya tubuhnya semakin hangat. Ya, pertanyakan juga kemudian sudah sampai mana keimanan kita sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya rasa semakin kuat keimanan kita, maka juga akan semakin kuat ketenangan jiwa. Itu yang saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, Mbak. Sehingga kemudian saya dulu orangnya itu emosional, Mbak. Saya dulu terkenal orang yang emosional. Silahkan tanya ke Pak Harakan. Ketika kecil Masya saya Allah. orangnya emosional sekali. Tapi kemudian ketika keimanan itu sudah masuk di dalam diri kita, lalu kemudian kita latih keimanan itu, mencoba untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan, ya itulah yang kemudian ternyata memicu jiwa kita untuk semakin tenang.
Saya sangat percaya sekali bahwa sahnya ketika kemaksiatan itu terjadi, itu juga yang akan memicu atau menjadi sebab daripada akibat adanya kemungkaran-kemungkaran yang kembali kepada kita. Ya ini bukan bukan hukum apa namanya, bukan karma namanya ya, tapi ya ada kausalitas juga yang terjadi. Bahkan ketika ban bocor di tengah jalan pun coba dikoreksi. Maksiat apa yang terakhir kita lakukan? Boleh jadi dari hal-hal yang sederhana ini, kemaksiatan yang kita lakukan mungkin sederhana ya kita dapat dapat bukan dapat sialnya ya, dapat akibatnya juga ya seperti itu. Sehingga kemudian ya, ketika kita kemudian melakukan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah itu, kalau kaidah di dalam Islam itu kan tanyakan dulu apa sih kata agama terkait dengan hal itu, apa sih kata Islam terkait dengan hal itu. Kalau misalnya Islam mengizinkan secara hukum taklifi laksanakan. Kalau misalnya mubah boleh ya silahkan lakukan ya, tapi kalau misalnya agama sudah melarang, sudah jelas tidak boleh, maka ya tinggalkan ya. Dan kan kalau misalnya kita lihat ya itu untuk kebaikan kita sendiri. Ya Allah itu tidak pernah melahirkan syariat untuk keperluannya sebagai Tuhan, tapi Allah itu melahirkan dan memberikan syariat kepada kita untuk kemaslahatan manusia sendiri seperti itu. Dan itu yang saya rasakan sendiri secara pribadi Mbak Restu. Allahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Kurnia Ais, boleh langsung langsung aktifkan mikrofonnya Mbak. Oke, silakan Mbak. Monggo. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Ini mohon maaf Ustaz, tadi kan saya lihat di slide kedua itu ada keterkaitan membahas tentang sosial dengan Ramadan. Terus saya ada menyinggung di surat Arab ayat 11 juga, itu kan keterkaitan juga eh, mengubah keadaan suatu kaum gitu dari diri kita sendiri. Nah, pertanyaan pertama, selain meningkatkan ibadah pribadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan itu untuk membawa perubahan sosial yang lebih baik, misalnya dalam komunitas atau lingkungan sekitar. Tapi dengan kondisi saat ini kan kami tinggalnya di wilayah yang minoritas Muslim. Pertanyaan kedua, bagaimana puasa bisa menjadi sarana hijrah sosial dalam kehidupan kami sehari-hari? Terima kasih banyak. Ya gimana Pak? Langsung kami jawab. Silahkan Pak Ustadz langsung dijawab aja Pak Ustadz. Ya, kalau di Muhammadiyah itu, eh, salah satu hasil eh, kesimpulannya Majelis Tarji itu zakat kepada non-Muslim itu diperbolehkan. Nah, zakat untuk non-Muslim itu diperbolehkan. Sehingga kemudian ya, Mbak, kalau misalnya eh, mencukupi untuk kemudian melakukan selama asnafnya ada, saya tidak tahu ya kalau kondisi sosial di Eropa itu seperti apa. Ya kemudian mengadakan bakti sosial ya, kalau kita di Indonesia kan sangat erat sekali dengan kaitannya bakti sosial, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Sehingga kemudian di bulan Ramadan kita kemudian mengadakan bakti sosial, kalau kita punya kenalan teman-teman Eropa disuruh ikut serta, itu tuh kalau di dalam Muhammadiyah boleh. Dari mustahik yang delapan yang berhak, delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Kalau dalam Muhammadiyah itu agama tidak membatasi, ya. Walaupun misalnya dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh kalau non Muslim, tapi kalau kita di Muhammadiyah, sepanjang pengetahuan saya, ya boleh untuk kemudian diserahkan kepada non Muslim. Apa yang kemudian bisa kita fahami dari fatwa ini, ya ini sebenarnya menjadi momen ya kemudian bagaimana bulan puasa itu ya, Mbak Kurnia, eh, di Eropa ya kita jadikan juga sebagai ladang untuk berpahala secara spiritual dan juga secara sosial ya, kita berbagi dengan masyarakat sekitar. Ya walaupun saya tidak tahu secara legal formalnya apakah boleh atau tidak ya. Kalau misalnya kami dulu di Mesir itu di PCIM, ya kami itu setiap bulan puasa menjelang buka itu berdiri di pinggir-pinggir jalan. Kami serahkan apa namanya, minuman, asir ya namanya, apalagi namanya itu, jus. Lalu kemudian kami serahkan makanan-makanan khas Indonesia kepada mereka. Besoknya mereka datang lagi, bilang masih ada nggak?
Ya, itu sebenarnya kalau mau dicoba, mau start untuk mulai untuk dilakukan oleh teman-teman PCM Hungaria, ya apalagi kalau misalnya dimulai di komunitas Muslim misalnya, ya itu ya boleh-boleh saja, dan itu saya rasa akan meningkatkan semangat spiritual kita untuk beribadah yang pertama, yang kedua akan memperkuat semangat sosial kita, ya, dan itu kan yang ditanamkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada kita. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan harus menghadapi, kalau saya menganggap Ki Haji Ahmad Dahlan itu tidak melawan orang-orang kejawen, ya, yang dilawan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan itu adalah kebodohan ketika itu. Orang-orang yang menganggap bahwa kalau sakit yang dirubah adalah namanya, itu kan kebodohan. Harusnya kalau sakit ya dibawa ke dokter. Nah, itu yang dilawan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dengan melakukan apa namanya tindakan-tindakan sosial, yang ketika itu ya orang-orang rata-rata dalam tanda kutip, ya, yang ketika itu pribumi yang ada ketika itu sulit untuk menerima apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, kemudian apa namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan karena memiliki semangat yang besar di tengah minoritasnya dia sebagai modernis ketika itu, disitulah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan sosialisasi, mulailah dari perubahan kiblat, mendirikan sekolah yang mencampurkan antara ilmu agama dan ilmu sosial. Itu kan melawan arus ceritanya. Nah, kalau misalnya teman-teman dari PCM Hungaria mau mengadakan dengan misalnya apa bukan sosialisasi, bakti sosial, lalu kemudian kalau kami di PCM Mesir itu sederhana, menjelang buka puasa ya bagi-bagi, ya seperti itu. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman. Saya rasa itu bolehlah dicoba. Jangan sampai nanti kemudian ada yang tertarik dengan Islam, nanya ke Mbak Restu, nanya ke Mbak Kurdia, nanya ke Mas Harakan, lalu kemudian ya menjadi hidayah bagi yang lain. Walaupun niat kita bukan itu, ya, niat kita ya untuk kemudian berbagi. Karena di dalam fatwa Majelis Tarji yang saya ketahui, memberikan sesuatu kepada non-Muslim itu diperbolehkan, tidak masalah. Apalagi dalam masalah zakat fitrah itu boleh-boleh saja. Seperti itu, Allah a'lam, Mbak. Insyaallah. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan lagi Pak Ustadz. Satu Ya. pertanyaan dari Muhammad Multazam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum puasa jika kita lupa niat di malam hari dan lupa untuk sahur akibat ketiduran? Mohon pencerahannya Ustadz. Biasanya mahasiswa nih Pak Ustadz ya. Balas puasa, Ya, balas bangun sahur. eh, Gimana Pak Ustadz? Silakan. ya, khusus untuk puasa wajib, eh, untuk puasa wajib, untuk masalah niat, ya itu hukumnya wajib, dia masuk ke dalam syarat dan itu tidak boleh hilang. Beda dengan puasa sunnah, ya. Nabi SAW sendiri yang mengatakan la siyama lahu liman la yujma'un niyah fi Ramadan, ya, barang siapa yang dia tidak masukkan niat, ya, di dalam berpuasa untuk puasa Ramadan, malah, mohon maaf, maka tidak ada puasanya, ya. Maka dari itu dalam masalah kemudian lupa untuk berniat, contohnya seperti ini. Dia kemudian sudah buka puasa, lalu kemudian setelah sholat isya tidur, ya, belum sempat niat setelah buka puasa untuk puasa selanjutnya, lalu kemudian ketiduran, bablas sampai misalnya jam 6 pagi, itu kan sudah lewat waktu subuh kalau di Indonesia. Nah, bagaimana hukumnya? Maka harus mengkodok puasanya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya niat di bulan Ramadan itu adalah bagian daripada syarat puasa. Ya, harus diperadakan ketika ingin berpuasa. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu masih diberikan keringanan. Misalnya dia baru bangun pas azan subuh. Sedangkan dia mau puasa sunnah, yaitu diperbolehkan untuk berpuasa tanpa adanya niat. Nah, sehingga kalau misalnya waliyadzubillah, kalau di Muhammadiyah saya tidak tahu, ya. Apa kalau di luar Muhammadiyah saya tidak tahu, ya. Kalau di Muhammadiyah itu ya sudah, kalau sudah masuk di selesai buka puasa, diusahakan sudah niat lagi untuk puasa besoknya. Tidak ada kemudian niat untuk diniatkan untuk 1 bulan full. Nah, 1 bulan full niatnya sejak awal sudah dilakukan untuk dilaksanakan untuk 1 bulan full. Itu saya kurang tahu kalau di dalam Muhammadiyah, karena di satu saya kalau Muhammadiyah itu niatnya tiap hari, ya, tiap hari dilaksanakan niat, ya, selesai buka puasa lah. Ini memang harus dibiasakan, sudah niat untuk kemudian puasa untuk hari-hari berikutnya. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Di sini ada dua yang mengajukan pertanyaan secara langsung. Kita buka langsung ya Pak Ustadz. Sumiati.
Boleh aktifkan kamera dan aktifkan mikrofonnya, silakan, Sumiati. Oh, Sumiati sudah mengajukan di kolom komentar juga, Pak Ustadz. Saya bantu bacakan saja. Bismillah berkaitan dengan hijrah spiritual. Ustadz yang... Oh, ada Sumiati. Mau langsung Ya, bertanya saja? Oke. Boleh, silakan. Silakan, Sumiati. Baik, pertanyaannya Ustadz berkaitan dengan hijrah spiritual. Bagaimana bahwa ibadah-ibadah Ramadan tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, Ramadan adalah bulan yang digunakan oleh banyak orang untuk berdakwah. Dan saya meminta nasihat dari Ustadz, bagaimanakah cara-cara atau tips dalam melakukan dakwah supaya dakwah yang dilakukan itu lebih bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz. Oke, baiklah. Langsung saja Ustadz dijawab, Ustadz. Iya, sebenarnya kan kalau secara umum ya sesuatu itu kan menjadi formalitas ada dua penyebabnya kalau menurut saya. Yang pertama ya karena tidak diseriusi, yang kedua ya karena tidak ada ilmunya. Nah, orang itu kan tidak serius karena tidak paham hakikatnya biasanya. Ya dia tidak paham apa sih kemudian tujuan saya mau melakukan ini. Apa sih yang kemudian yang mendasari saya harus melakukan ini? Karena kemudian itu yang rendah, ya pengetahuan itu yang rendah, kemudian ya berakhir pada dia tidak serius dalam perkara itu. Nah, sehingga kalau Ananda tidak mau menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sebuah hal yang sekedar formalitas semata, maka dari sekarang pelajari fikih puasa. Ya, pelajari fikih puasa. Dan saya rasa sekarang untuk mengakses ilmu pengetahuan itu sangat mudah sekali ya. Di Google ada, di YouTube ada, di di macam-macam lah. Nah, itu sudah membuktikan setidaknya keseriusan kita ya dengan belajar untuk kemudian mempersiapkan puasa itu. Kalau misalnya dari segi belajarnya saja kita tidak mau ya atau mungkin kita merasa sibuk dan lain sebagainya, yakin dan percaya apa yang kita laksanakan itu hanya sekedar untuk menyelesaikan saja. Ya itu kan artinya sangat hampa sekali terhadap makna. Sedangkan target puasa ya yang menjadi taklil daripada puasa itu kan la'allakum tattakunnya itu agar kalian bertakwa. Sehingga kemudian kalau misalnya dipelajari ya nanti semoga bisa saya kirimkan melalui kolom chat nanti tuntunan ibadah Ramadan ya sekitar 74 halaman. Pelajari saja itu paling tidak ya bagi warga Muhammadiyah dipelajari saja seperti itu. Bahkan kalau dibaca sendiri juga itu sudah paham yang namanya tuntunan kan ya untuk masyarakat awam, untuk masyarakat menengah dan juga masyarakat yang sudah paham itu kan gampang untuk kemudian difahami. Yang pertama itu keilmuannya memang harus dipahami. Yang kedua ya diamalkan yang lima saya sampaikan itu tadi. Ya, imannya dijaga, zikirnya dijaga, taubatnya tiap hari, ya lalu kemudian ilmui ya ilmu itu begini maksudnya setiap ada kejadian ketika bulan puasa langsung pastikan hukumnya tanya ke ustadz kah tanya di Google kah tanya di mana kah ya misalnya apakah kemudian kalau saya puasa di siang hari Ramadan itu membatalkan puasa enggak Ustadz? Nah itu tanyakan langsung. Ya, itulah kemudian yang menjadi bukti keseriusan kita dalam berpuasa. Atau misalnya Ustadz bagaimana kalau tiba-tiba di siang hari keluar darah ya keluar darah misalnya teman-teman perempuan keluar darah apakah ini haid atau bukan Ustadz? Nah itu kemudian harus diilmui dengan baik. Jangan sampai kemudian kita tidak mengilmui hingga akhirnya hanya menjadi formalitas semata. Dan itu kan jadi ancaman dari Rasulullah seperti yang saya sampaikan tadi. Rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'. Ya betapa siallah orang-orang yang kemudian berpuasa tapi ya tidak ada nilai dari puasanya daripada lapar. Rubba shaim apa qaimin laisa min qiyamihi illas sahar. Ya betapa sial orang yang kemudian sudah capek-capek sholat malam tidak ada nilainya sholat malamnya kecuali hanya begadang semata. Kenapa? Karena tidak ada ilmu yang mencukupi, tidak ada keseriusan untuk kemudian menjalani bulan puasa ini. Seperti itu mungkin, Bars. Tuh, Allahu a'lam.
Masya Allah. Pertanyaan terakhir dari Nur Halijah, boleh diaktifkan mikrofonnya Nur Halijah, silahkan. Ya, baik, saya akan bertanya, eh, bagaimana kemudian kita memastikan bahwa refleksi dan evaluasi diri selama Ramadan dapat membawa perubahan lebih signifikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Oke, silahkan Pak Ustadz. ya baik. Eh, Sebenarnya kan yang jadi patokannya itu la'allakum tattakunnya, ya. Sehingga kemudian kalau sudah selesai bulan Ramadan, silahkan diukur tingkat ketaatannya. Takwa kan itu artinya taat. Ya, apakah kemudian setelah selesai Ramadan ini Anda lebih taat kepada Allah atau sebaliknya? Nah, kalau kemudian bulan Ramadan itu selesai, lalu kemudian hal-hal yang sering Anda lakukan kemudian terulang lagi, apalagi kemaksiatan ya maksudnya terulang kembali, itu kan artinya bahwa bulan puasa selama 1 bulan yang Allah sudah sediakan untuk Anda menjadi madrasah atau sekolah keimanan itu gagal. Tapi sebaliknya, ya kalau kemudian ketika selesai Ramadan, ketakwaannya bertambah, lalu kemudian Anda semakin taat sama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bisa menghindari segala begini, ketika kita sebelum masuk Ramadan kan saya sangat yakin dan percaya kita ini punya maksiat yang kita sembunyikan masing-masing. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita. Dan itu juga yang saya lakukan di setiap tahun ketika Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk masuk di dalam bulan Ramadan. Coba deh dipastikan, usahakan satu maksiat yang masih sering kita lakukan ini, apakah kemudian bisa selesai dan berhenti di bulan Ramadan. Kalau tidak bisa berhenti secara total, setengahnya dulu deh. Ya, apabila mungkin maksiatnya kita mohon maaf ya dalam tanda kutip suka nonton film porno misalnya, atau mungkin berpacaran misalnya, atau mungkin masih suka minum minuman keras misalnya. Coba ya karena kan eh, bulan puasa itu kan juga syahrut taubah ya, bulan diterimanya segala segala bentuk maksiat menjadi ampunan. Ya, kalau dalam hadis itu kan wasuddifatis syayatin, ya setan-setan itu diikat. Ya, jadi kan ini momen, ya coba bisa ndak paling tidak kalau misalnya tidak bisa selesai secara 100% maksiat kita itu selesai, ya minimal 50% lah nurun, ya seperti itu. Sehingga kemudian setelah selesai Ramadan kita lihat lagi apakah kita justru semakin double maksiatnya atau bisa menurun sehingga ke 0%. Saya rasa itu cara evaluasinya. Sebenarnya kan Allah sudah memberikan indikatornya itu lah allakum tattakunnya. Allahu a'lam Mbak Restu, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Karena mengingat waktu Wita di Indonesia sudah menunjukkan hampir jam 10 ya Pak Ustadz ya. Jadi mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami tanyakan kepada Pak Ustadz. Mungkin bisa ikut kajian kita yang berikutnya untuk mengundang Pak Ustadz lagi kembali. Boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh Insya sekali. Insya Allah. Oke, baiklah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini, khususnya PCIM Hongaria dan PCIM Mediterania. Di sini juga kami lihat tadi ada PCIM Jerman, terima kasih telah bergabung, serta kepada Ustadz Muktasim Billah LCMH, terima kasih Ustadz yang telah berbagi ilmu dan hikmah kepada kita semuanya. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh dan menjadikan Ramadan kali ini sebagai pijakan menuju perubahan yang lebih baik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa peserta sekalian di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Terima Saya kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. izin Ustadz. keluar Terima ya Mbak. kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih.